Jack-nya, tapi legal berhasil di-tainer begitu aja. Rain balik batu. Dan bahkan Sim Tertin masih ada Kanonik dipulangkan oleh Sim Tertin. Sudah tertembak lagi, tidak ada glue yang dimiliki, masih bisa berlindung di balik glue temannya. Legalot menjadi target selanjutnya, dilempar-lempar dan pulang di tangan Dewa United Esports. Dari bagian observatori ternyata menuju ke arah Cape Town, artinya tidak akan ada kesulitan untuk Onyx Olympus bisa masuk menuju ke bagian Cape Town. Bahkan untuk area peak-nya aja satu player bisa turun dari arah Bimal. Iya ya, betul banget. Nih biasanya yang suka banget buat nyicipin tempat lain dulu itu Bigetron karena agak lumayan jauh untuk dia turun ke Sentosa. Oh, iya, Tapi kali ini harusnya lebih mudah. Mungkin mereka bakalan colek Cape Town terlebih dahulu dan naik G-Plane mungkin ya. Dan kalau ngomongin tentang Bigetron sendiri, sebenarnya Bigetron tuh gampang banget buat di-cutting perjalanannya oleh tim-tim yang ada di sana, Biget. Karena opsi mereka buat lewat nggak ada lagi selain G-Plane ataupun jembatan. Nah, seperti yang kita lihat, Onyx ternyata agak sedikit beran dibacok. Itu emang berarti pemanfaatan apa yang dimiliki ya dari seorang Gardu. Sementara ini juga sebuah kerugian di tangan Morph Team. Mereka justru malah gagal untuk bisa menguasai area peak-nya. Dan malah Genesis Dogma yang kali ini seutuhnya berhasil menguasai area peak. Dan ini merupakan satu buah kebangkitan dari Genesis Dogma setelah biasanya mereka selalu dipukul mundur dari pick. 2 eliminasi didapatkan, sementara tadi satunya didapatkan oleh seorang Gardu ya. Ya ini seperti yang gue bilang, Genesis Dogma ini kalau misalkan dia udah percaya diri buat melawan sebuah team fight, main mereka tuh bagus banget. Karena di awal-awal game mungkin beberapa kali mereka terusir oleh Morph, terusir oleh Bulls Esports. Setuju. Tapi kali ini mereka udah berhasil mengusir Morph dan bahkan tadi tersisa satu player aja gak sih? Yap, yang udah mulai cabut juga menuju ke area Kota Tua, dan satu orang terakhir di Kota Tua pun gak bisa tenang karena Kota Tua bekas perjalanan dari tim ini harusnya dari Bigetron yang udah mulai nyentuh ke area Sentosanya itu sendiri. Dan bahkan di Kota Tua ada Ziglo di sini. Ketahuan kanan. Udah ketahuan tuh. Kan? Jump dilakukan, bahkan kali ini Morph hanya tersisa sendirian aja, gak bisa bertahan lagi sepertinya. Tapi obstacle masih bisa dimanfaatkan untuk sejauh ini. Mau coba healing terlebih dahulu, medikasi terlebih dahulu karena gak bisa memberikan perlawanan yang banyak. Tapi kalau terlalu lama ini bakal menjadi informasi untuk teman-teman daripada Onyx Olympus. Jax masih mengulur waktu, gak mau terlalu gegabah untuk maju, gak terlalu over PD. Gue suka banget kali ini, tapi Jax akan mengubah posisinya dan kelihatan Mal sendirian aja, masih coba untuk menembak tapi belum bisa menembak. Malah Morph Team yang harus dieliminasi di hashtag yang ke-12. Setuju gue, setuju seperti yang lu bilang tadi. Lu suka dengan pergerakan dari Zack yang gak mau terlalu terburu-buru istilahnya. Itu cuma satu orang, tapi Jack ini dia nggak bener-bener kayak itu cuma satu orang bisa gua majuin gitu loh. Udah sekarat, keren banget Bang Jack nih emang. Tapi dia nungguin dulu temennya, nungguin dulu backupnya dari bagian atas. Itu yang membuat sinergi dari tim Onyx Olympus itu sendiri nggak kayak main sendirian enggak. Cakep. Itu yang paling penting gitu loh dari sebuah tim gitu loh. Ini Tapi ngomong-ngomong MPO cepet banget rotasinya ya. Iya, satu hal yang baru, perubahan permainan dari tim MPO. Mereka langsung bergerak ke bagian pick karena mungkin mereka tahu di bagian pick 3 menit pertama pasti terjadi team fight antara Genesis Dogma dan juga dari Morphnya tadi. Aduh. Iya. Ini bakalan jadi kesempatan emas yang bisa dimanfaatkan oleh MPO. Bahkan ada 1 poin kill yang berhasil mereka secure. Tinggal 3 player lagi dari Genesis Dogma yang masih menahan di area pick tengah. Karena mau gak mau dengan dia kehilangan 1 player itu bakalan menjadi informasi yang penting dan memilih untuk mundur. Ya. Dan ini seharusnya udah dinotis sama tim-tim yang lain juga sih menurut gua pribadi, oleh 10 tim yang lain ya. Karena mungkin salah satunya Onyx Olympus yang udah tahu persis kemungkinan tim fight 3 menit pertama bakal terjadi di bagian pick. Sementara Onyx Olympus hanya melakukan invasi 1-2 player aja ke bagian pick. Bedanya dengan MPO, ketika mereka MPO ini turun di kota mereka melewati 3 menit, mereka langsung rotasi ke bagian pick. Mungkin mereka berpikir tim fight masih bisa saja masih berlangsung atau udah selesai tapi masih ada sisanya. Jadi mereka mengambil keuntungan di arah pick yang mana di sana terjadi pertemuan antara 2 tim. Kalau misalkan tim fight-nya berlangsung lama seperti yang terjadi pada RRQ dan Kagendra di minggu lalu,
mungkin itu bakal jadi keuntungan yang besar buat MPO. Betul, karena memang biasanya rada sedikit alot sih Bigen. Karena Genesis Dogma kan seperti yang gue bilang ya, mereka belum punya kepercaya dirian yang tinggi gitu. Jadi makanya terlalu alot buat melakukan sebuah team fight dan malah menjadi kesempatan emas untuk tim-tim lain. Karena bisa gue bilang Bermuda ini di pick jadi salah satu daerah penumpukan player. Nah, dari Dewa aja mereka rotasinya ke pick ujung-ujungnya dan bahkan ketemu MBR di sini. Ya betul sekali. Dewa United dengan sopirnya dari Sam 13 kali ini sudah mulai melakukan rotasi yang cukup cepat juga menggunakan sebuah zipline. Tetapi kali ini fightnya seperti yang akan terjadi antara Eko Esports dan juga MPO rupanya Bebili. Ini sih agresif banget kayaknya Iko nih langsung disamperin aja. Tapi hati-hati Kiba, gak boleh terlalu lengah karena gue lihat MPO kali ini udah mulai masuk ke kandang. Maybe mau gak mau mundur terlebih dahulu setup di dalam rumah, di dalam kompon yang menurut gue rada sedikit susah. Karena masih banyak celah jendela, apalagi kali ini Dude sudah berhasil di take down. Akankah di revive? Karena kali ini 3 player dari Iko Esports menyibukkan diri untuk memberikan perlawanannya. Bahkan Kocel berhasil menculik Brianyo. Tapi di sisi lain satu player berhasil merevive temannya sepertinya. Tapi maybe masih memfokuskan diri untuk memberikan tekanan terhadap MPO. Dimana kali ini Faldo masih menahan diri. Hati-hati, beberapa gol udah mulai dimanfaatkan tapi gak terlalu efisien. Sepertinya akan coba untuk di take down satu persatu. Seperti lihat, tersisa sendirian bahkan MPO Esports harus ditumbangkan. Berarti ini tandanya Iko udah mulai. Iya udah mulai kelihatan ya maksudnya ya. Dan ini menurut aku pribadi jati diri Eko Esports udah mulai hilang loh. Dari minggu-minggu pertama mereka dengan jiwa tabraknya mereka seharusnya ya. Kebarbaran mereka ini baru kelihatan juga yang seperti ini nih. Balik lagi. Mereka melakukan rotasi cepat bahkan ke bagian pick dan mungkin mereka juga membaca sesuatu hal yang sama gitu loh. 3 menit pertama mereka lewatkan, 3 menit kemudian di menit ke-6 mereka masuk ke bagian pick dan tim yang lain juga udah ada yang stay di bagian sana gitu loh. Betul. Masuk tempur untuk mempersiapkan dan memperbaiki. Cuman masalahnya beberapa kali gue lihat belum ada perubahan untuk sejauh ini. Padahal di game-game pertama mereka main bagus banget. Poin mereka juga nge-hype banget kan. Bahkan iya Coach Salsa aja bilang kemarin kan. Apa tuh? Kalau ada yang nabrak tabrakin, gak bakal kabur. Gitu. Gak bakal kabur. Emang gak kabur barusan, cuma emang tim fight-nya udah kalah. Nah. Dan gak ada kesempatan buat kabur juga sih lebih tepatnya untuk barusan. Cuma MPO yang notabene selalu kuat tim fight 4-8-4 bahkan di area terbuka sekalipun. Barusan di setup di bagian dalam rumah itu harus tumbang. Padahal mereka dapetin momentum duluan ketika Dudes-nya di take down duluan oleh mereka. Ini Eko mereka dapetin MPO tanpa Dudes loh barusan. Iya. Tapi ngomong-ngomong nih gue rada sedikit dejavu Apa tuh? sih. Karena di game-game sebelumnya ada banget POV yang kayak gini. Dimana RRQ dia bener-bener nguasain rumah di sini kan. Bener. Di atas. Dan dia dapet Buya. Gue gak tahu nih bakalan kejadian lagi atau enggak. Dan Dewa posisinya masih sama di sana. Minggu kemarin ya? Minggu kemarin benar-benar bedanya di bagian rumah orang kaya di sana ada Onyx kalau minggu kemarin. Iya kan? Yang nembakin ke arah vehicle-nya dari Razor. Tapi sekarang memang dari tim RRQ-nya udah ada di bagian pick. Artinya rumah orang kaya di pick ini masih kosong. Dan kemungkinan Onyx kalau misalkan mereka bisa melewati rintangan dari area Captain terus masuk ke bagian pick ini masih sangat memungkinkan. Untuk Onyx bisa nguasain bagian picknya itu sendiri. Genesis Dogma juga. Nah ini dia mapnya. Ternyata Onyx memilih tidak ada di bagian rumah orang kaya. Di bagian tenda seharusnya ini. Tenda dekat zipline. Zipline yang mau ke arah jembatan Kemil dan zonanya tidak ada di Onyx Olympus. Lihat. Zona selanjutnya Onyx Olympus pun sama Dewa United. Mereka bisa mendapatkan 3 vision yang berbeda ke arah Onyx, ke arah atas bagian Genesis Dogma, bahkan JRC bersama dengan MBR bisa mereka makan. Kalau misalkan mereka mau fokus ke arah satu titik terlebih dahulu. Iya, JRC sebenarnya enak gak enak ya. Karena mungkin area mereka tuh open field banget. Tapi kalau misalkan mereka bisa men-set up di area tersebut, gue rasa bakalan bisa-bisa aja. Karena mereka bisa natakin dari arah kanan, kiri, depan, dan juga belakang gitu. Gimana cara mereka, tapi kita lihat pergerakan dari Onyx Olympus. Di mana mereka berhasil sadar bahwa ada Dewa di depan sana. Cuman masalah mereka juga PR harus masuk ke zona yang lebih aman. Apalagi ini udah mulai menyusut, mau gak mau. Mereka harus tenang terlebih dahulu untuk tidak terdetek oleh tim lain yang ada di depan. Tapi gimana caranya Sam 13 dengan AC-80-nya mendapatkan double takedown ke arah Onyx Olympus yang berhasil diselamatkan. Tapi langsung nabrak dan kado. Tumbang di tangan seorang Rain. Satu persatu bakal diabsen. Jack juga kali ini menyusulkan. Masih ada sebuah glowing dibuka. Sam 13 memberikan formasi ke arah teman-temannya untuk rekrut dan menghalau pergerakan dari tim Onyx Olympus. Ya ampun Rain. Kali ini sudah mulai siap dengan satu senjatanya. Tapi mereka gak boleh terlalu gegabah. Malah rumah mereka yang kali ini sudah mulai dikuasai oleh Onyx Olympus.
Sebenarnya kalau masih ada beberapa granat, selagi Stevie-nya belum dipasang, ini dilemparkan aja udah enak banget buat mengacak-acak setup yang dimiliki oleh Onyx Olympus. Tapi gue paham kenapa Dewa United ngebiarin komponnya diambil sama Onyx Olympus, karena mereka lebih pentingin rumah kayunya. Karena rumah kayu punya vision lebih luas ke bagian bawah, tapi kita lihat di bagian arah yang lain, Echo mendapatkan 2 kill ke arah FRX, bahkan 1 kill terakhirnya dikonfirm oleh seorang Lord ke arah seorang Jargon. Ya ampun, ini Bigetron Delta bahkan udah mulai bergerak lebih maju lagi, ketemu RRQ di mana Butterfly berhasil ditendang begitu aja. Bahkan Azrael sudah mulai menyusul, tersisa 1 web sendirian aja. Kali ini ada satu api unggun yang sudah mulai dimanfaatkan karena nggak bisa terlalu gegabah. Aja hati-hati, ada jam shot kalau seorang Abai, tapi Abai harus terculik begitu aja. Di sisi lain Iko harus dipulangkan, tapi kita akan melihat terlebih dahulu di mana GRC Aproden akan bertemu dengan MBR dia. Ya betul sekali, lemparan granat dari high ground merugikan ke arah MBR, tapi upaya menabrak dari MBR akan dilakukan dan satu lontaran dari seorang Lim masih belum memberikan impact. Tiger Wong ditumbang, tapi GRC harus kehilangan 2 playernya. Lim masih dengan pelontarnya dar sempat mendapatkan 1, tetapi dia pun harus terjatuh pada akhirnya. Faiz masih survive, Faiz masih bisa menyelamatkan ke arah temannya, tapi YNZ dari belakang sana akan berkarga bersama dengan seorang Pac-Man yang datang dengan vehicle-nya turun dengan shotgun di tangan Haidan, terjatuh di sana. Faiz still survive, masih akan menjadi penyelamat, tetapi ini akan sangat sulit karena 2 orang lagi dan pada akhirnya GRC pun pulang di posisi ke-6 bersama dengan MBR Epsilon. Ya ampun, ini RRQ dia tahu banget ya pertempuran di depan tuh lagi keruh-keruhnya dan mereka datang. Untungnya gak semua regroup ke depan karena gua rasa bakalan ada tim lain dari belakang. Dewa kali ini akan coba untuk menggertak pergerakan dari Onyx Olympus. Summerstein masih coba untuk menargetkan ke arah bawah sana, tapi mereka pun sadar zonanya sudah mulai mengecil. Zona berikutnya bakal muncul, tapi kali ini mereka sudah mulai belok ke arah kanan, di mana ada RRQ. Mau gak mau mereka harus set up di arah kanan dan juga kiri, tapi legal berhasil ditahan begitu aja. Ryan di balik batu masih coba untuk mencari di mana lawannya, karena RRQ tersisa berdua aja. Bahkan kali ini Ryan masih menggenggam 1 senjatanya dan belum ada korban jiwa untuk sejauh ini. Ya betul sekali, sebuah takedown yang mahal dari seorang Abu sayangnya masih belum bisa dikonfirm menjadi sebuah poin eliminasi dan balah Abu yang harus dipulangkan kali ini. Upaya komit dari Dewa United kira 1 sih terlebih dahulu. Kali ini Bams juga masih bisa menahan ke arah 1 orang gara yang dikonfirm oleh seorang Razor poin eliminasinya. Sedikit kerugian, tetapi belum menjadi masalah besar. Legalot berada di bagian atas 3 melawan 2. Kali ini di bagian batu dari Dewa United bersama dengan RRQ. Sudah ada yang ter-takedown, kali ini Pac-Man bersama dengan seorang Bams juga terjatuh. Rain masih ada dan masih bisa mendapatkan 1 takedownnya. Langsung melakukan ending, gak nge-end, gak dan bahkan Sam 13 masih ada dan Nonik dipulangkan oleh Sam 13. Sudah tertembak lagi, tidak ada glue wall yang dimiliki, masih bisa berlindung di balik glue wall temannya. Legalot menjadi target selanjutnya, dilempar-lempar dan pulang di tangan Dewa United Esports. One last man standing, karena si Jongma terkena headshot di tangan Sam 13. Dewa United. Wow, Dewa berhasil mendapatkan buah di game pertama. Sam 13 berhasil menuju